Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kembali kita dapat bertemu. Mudah-mudahan anak-anak Bapak semua dalam kondisi sehat walafiat dan masih selalu bersemangat dalam setiap mengikuti proses pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang Bapak sampaikan. Pada pagi hari ini kita kembali akan melanjutkan materi pembelajaran tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita di pagi hari ini adalah mengetahui keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam mempertahankan kota Madinah dari serangan kaum kafir. Kemudian yang tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, setelah selesai proses pembelajaran, maka seluruh siswa di kelas 5 diharapkan mampu mengetahui keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam mempertahankan kota Madinah dari serangan kaum kafir Quraisy pada saat terjadinya perang Badar. Baik, untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkasan materi pembelajaran tentang Perang Badar. Dalam sejarah Islam, perang Badar itu adalah perang yang pertama kali terjadi antara pihak kaum muslimin dengan kaum kafir. Bapak ulangi. Jadi dalam sejarah Islam, perang pertama yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum kafir itu adalah perang Badar. Adapun sebab kenapa sampai terjadinya perang Badar itu ada 3. Ingat ya, sebab terjadinya perang Badar antara pihak kaum kafir dengan kaum muslimin itu ada 3. Yang pertama adanya iri hati, kemudian cemburu, kemudian dendam dari pihak kaum kafir Quraisy di Mekah dan kaum Yahudi yang berada di Madinah kepada umat Islam. Nah, itu ada 3 ya. Sebab kenapa sampai terjadinya perang antara kaum kafir Quraisy melawan kaum muslimin. Lalu kemudian perang Badar itu dalam sejarah Islam terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau 8 Januari 632 Masehi. Adapun tempat terjadinya peristiwa perang Badar dalam sejarah Islam itu terjadi di salah satu sumber mata air milik Badar, sehingga perang tersebut dinamakan dengan perang Badar. Lalu kemudian jumlah pasukan antara kedua belah pihak yang berperang pada saat terjadinya perang Badar, kalau di pihak kaum muslimin itu jumlahnya adalah 317 orang yang terdiri dari 86 kaum muhajirin dan 61 suku Aus serta 170 kaum Khazraj. Sedangkan di pihak kaum kafir jumlah mereka sangat banyak, yaitu berjumlah 1.300 orang. Tapi dalam sejarah disebutkan walaupun jumlah kaum muslimin itu sedikit, tetapi mereka dalam perang Badar meraih kemenangan karena berkat Allah Subhanahu wa taala. Adapun panglima pasukan dalam perang Badar di pihak kaum muslimin langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di pihak kaum kafir itu dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham. Nah, sebagaimana tradisi orang-orang Arab sebelum berperang itu terlebih dulu mereka melaksanakan perang tanding. Begitu pula dengan perang Badar. Jadi sebelum pecah perang Badar itu terlebih dahulu dimulai dengan perang tanding. Nah, pada saat terjadinya perang tanding tersebut, 3 orang panglima kaum muslimin tampil ke depan untuk bertanding, kemudian 3 orang panglima kaum kafir pun tampil ke depan untuk berperang. Siapa saja mereka? Di pihak kaum muslimin itu diwakili oleh Ubaidah bin Jarrah, yang kedua Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan di pihak kaum kafir Quraisy itu diwakili oleh yang pertama Syaibah, kemudian yang kedua Utbah bin Rabi'ah, dan yang ketiga adalah Walid bin Utbah. Dalam sejarah disebutkan ketika terjadinya perang tanding antara 3 orang kaum muslimin dan 3 orang kaum kafir Quraisy, diakhiri dengan kemenangan kaum muslimin karena tiga-tiganya
perwakilan dari pihak kaum kafir itu tewas pada saat terjadinya perang tanding. Panglima kaum kafir yang tewas dalam perang Badar itu adalah Abu Jahal bin Hisham. Lalu kemudian nama lain dari perang Badar adalah Yaumul Furqan. Apa itu Yaumul Furqan? Yaumul Furqan itu artinya hari yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Adapun kesimpulan pembelajaran kita di pagi hari ini, yang pertama, perang Badar adalah perang pertama dalam sejarah Islam. Kemudian yang kedua, perang Badar itu terjadi disebabkan karena iri hati, cemburu dan dendam dari pihak kaum kafir Quraisy dan penduduk Madinah kepada umat Islam. Kemudian kesimpulan yang ketiga, perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau 8 Januari 632 Masehi. Kemudian yang keempat, panglima pasukan kaum muslimin pada saat terjadinya perang Badar langsung dipimpin oleh Rasulullah, sedangkan panglima kaum kafir dalam perang Badar itu dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham. Kemudian jumlah pasukan kaum muslimin dalam perang Badar itu sebanyak 317 orang, sedangkan di pihak kaum kafir itu 1.300 orang. Nama lain dari perang Badar adalah Yaumul Furqan, artinya hari yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian kesimpulan kita yang ketujuh pada pagi hari ini adalah panglima kaum kafir Quraisy yang tewas dalam perang Badar bernama Abu Jahal bin Hisham. Kemudian 3 orang panglima kaum muslimin dalam perang tanding. Yang pertama Ubaidah bin Zarrah, ini dari pihak kaum muslimin ya. Yang kedua Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Sedangkan 3 orang panglima kaum kafir dalam perang tanding itu yang pertama Syaibah, kemudian yang kedua Utbah bin Rabi'ah, dan yang ketiga adalah Walid bin Utbah. Demikian ringkasan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kita pada pagi hari ini tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar. Mudah-mudahan walaupun ringkas materi yang Bapak sampaikan, anak-anak semua dapat memahami. Silakan kalian buka buku paketnya di rumah, pelajari dengan sendiri. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Bapak. Bapak akhiri proses pembelajaran di pagi hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.